bisu ya. Mungkin suaranya tak dengar. Oh, nggak ada suaranya ya? Iya, Nggak ada suaranya. nggak ada. Dari mana, Mbak? Tak kira bisu tadi, Mbak. Tak kira bisu tadi. Nggak ada suaranya soalnya tadi. Iya, suaranya nih. Iya, ternyata speakerku yang tidak ada suaranya. Kamu dari mana, Mbak Juwita? Dari mana? Dari Medan. Oh, Medan. Medan mananya? Di Marelan. Yang dekat masjid itu ya? Banyak sekali pasukannya, Mbak. Pagi dari mana? Halo, pagi, Mbak, dari Lampung. Terus ya dari mana tuh? Adrian Prayoga selamat bergabung. Ya, Mbak, izin ini semua Bang Ridi, Irwan, Mbak Juwita. Dari Lampung semua nggak? Ya, Mbak. Dari Lampung semua. Kalau Mbak Juwita dari Medan. Bang Ridi kayak mana? Bang Ridi dari mana, Mbak? Dari pagi tanya ini. Lalu dia baru bangun dia. Bang Ridi lagi ini apa? Ruhnya belum kumpul semua, baru bangun kayaknya. Bang Ridi. Tidur lagi bang. Masih pagi. Bang. Masih pagi, masih jam 8.46 sini. Sama sini juga. Oh, masih sama ya, Bu? Sama Kuningan Jawa Barat juga sama waktunya kan? Oh, Kuningan Jawa Barat ya? Iya. Oh, jauh juga ya. Ini dari Medan. Bang Ridik dari mana, Bang Ridik? Bang Ridik dari kasur ya Bang Ridik. Bang Ridik mah malu-malu. Nah gitu udah pakai itu aja tuh kalau malu. Mbak, ya ini Ibu Ruby lagi apa kerja? Enggak, aku pengacara, pengangguran banyak acara. Oh, sama berarti ya. Ini juga biasanya jam 8 jam 7 ini baru beres kerjaan. Oh, Habis dari ya. makan. Punya ziarah jam apa bulan ini Mah ya udah mau puasa Iya, soalnya sebelum puasa. Abang nggak kerja? Pengangguran, Bu, sama Siapa tahu pengacara. kerjanya siang gitu. Kopi. Ya, belum ada kerjaan, Ibu. Kirain sip siang gitu lab dulu. Nyari cuan tambahan. Enak, Bu, kalau ada kerjaan, Bu. Ini mah pengacara. Main TikTok mah iseng-iseng berhadiah ya. Main TikTok ini iseng-iseng nggak dapat hadiah, Bu. Udah lama di TikTok. Di TikTok udah dari tahun berapa ya? 2016 atau 17? Udah banyak dong pengikutnya. Enggak, Ibu, cuma 1.000.
Ya 1.000 udah banyak. Aku seminggu udah 800 sih. Seminggu 800 ya, Bu. Oh, sering keliling mungkin ya, silaturahmi. Ya orang ya udah pengen banyak follow katanya gitu. Mampir di room sebelah, mampir lagi di room sebelah kalau diundang katanya gitu biar banyak. Ya udah tuh aku Ah, coba. Ya bener ikut Komal juga. banyak ya, Bu, yang apa, yang follow ya. Iyalah lumayan lah iseng-iseng berhadiah kata aku daripada scroll-scroll TikTok nggak ada buang-buang kuota kan. Iya, benar. Aduh, Mak. Nah, saya harus lewat legasi. Kalau live kan bisa sambil silaturahmi ya, Bu. Iya, ada yang nyari itu ya, ada yang nyari calon juga di sini tuh. Banyak ya, Bu, yang cari calon di sini, mah. Komal-komalan, DM-DM-an, WhatsApp-WhatsAppan. Banyak apa? Nah, ini jadi deh. Aduh, ada yang maksa mau jadi selingkuhan katanya. Aduh, parah. Kalau kalau nggak mau ya udah blok aja. Ya udah, ada 10 orang aku blok. Itu mah pemaksaan itu mah, Ibu. Dia kan kata aku di sini aku nyari teman, nyari saudara, kata aku nggak lebih. Iyalah. Bayar Kata dong. kata emak kalau cari selingkuhan itu dosa, Bu. Selingkuh emang enak? Nggak enak. Iya, lagi gak ada duit, Bu. Aduh, Ini Bang Ridik udah punya istri belum? Gogon sama tergabung. Bang Didi, kok diem aja sih? Iya, Bang Udah punya istri Ridiknya. belum katanya? Cari atuh, Bang. Biar ini, Bang, biar bisa live bareng. Yang juga belum ada katanya. Abang udah nikah? Belum, Bu. Maaf, bohong. Beneran nih, Bu, belum. Kalau ada mah cari ini, Bu, Dua kali. daerah. Ada kali calon. Kalau udah nikah mah bisa, Bu. Bisa dari nafkah. Masih terbayar dong. Terbayar dong. Anaknya udah berapa, Bu? Satu? Satu, alhamdulillah. Umur berapa? Kelas 3 SMP. 3 SMP. Udah lama nikahnya berarti, Bu. Udah 10 Aku tahun nikah ya. 2010. Oh iya, 15 tahunan ya. Iya. Pak, apa resepnya, Bu? Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, Bu. Resepnya apa, Bu? Jadi keluarga Sakinah Mawaddah Resep Warahmah. apa? Resep Sakinah Mawaddah Warahmah Ya, apaan? selalu percaya aja. Kalian percaya, Bu. Iya, jangan ada rahasia di antara kita sih. Oh, Bang Ridik. Kunci Sakinah Mawaddah Warahmah saling percaya biar tidak ada dusta di antara kita, katanya gitu. Bang Ridik umur berapa, Bang Ridik? Bang Didik umur berapa? Bang Ridik lagi bengong. Bang Didik mah diem-diem baik. Iya, Bang Didik mah senyum-senyum baik.
Ada apa Bang Ridik? Ada yang sudah dipikirkan kah? Apa udah punya calonnya tapi belum siap nafkahinya? Galau ya Bang Ridik ya. Senyum-senyum. Kalau bahasa Lampungnya ngimut-ngimut, Bu. Imut-imut kayak simut. Senyum-senyum. Bang Ias selamat Ngimut-ngimut. bergabung. Kalau ada masalah mah Bang, cari solusinya Bang. Sama keluarga, saudara di sekeliling. Aja nggak tahu soalnya nanti kalau ada masalah kan. Ada masalah apa Bang Didik? Coba sini cerita Bang. Bang Rintik ada masalah apa Bang? Masalah percintaan kah? Masalah nembak pasangan kah? Masih trauma ya Bang ya? Trauma kah sama seorang wanita? Apa wanitanya di dalam karung? Apa masih dikejar? Iya. Langsung tuh dap layar. Yang dipikirin Bang Ridik, dijalanin, syukurin, nikmatin hidup ini Bang. Kopi ngerokok Bang. Iya Bang, ngopi ngerokok menghilangkan stres katanya Bang. Bukan aku yang ngomong Bang. Kalau Bang ngopi tuh kayak apa gitu? Nggak ngopi, nggak ngerokok, ada yang kehilangan apa gitu ya? Kehilangan inspirasi Bu. Iya Inspirasi. betul. Sambil ngerokok kan sambil menghayal kan? Apa Nah, gitu kan? Saat apa gitu. banyak kena hayalan ini Bu, banyak kena hayalan, nggak ada kerja nyatanya. Bener. Tapi jangan menghayalnya jangan terlalu tinggi. Udah pernah Bu ngehayal terlalu tinggi, tapi pas mau turun nggak ada tangganya diambil. Kok bisa? Tangganya diambil, gimana cara turunnya? Bingung, akhirnya udah mandek ke atas. Terjun lah. Gimana cara turunnya ini? Kayak lagi tidur, ya kan? Mimpi naik pesawat kan, tahu-tahu jatuh. Jatuh. Tiba-tiba bangun dari tidur kan. Ternyata hanya mimpi. Udah waktu. Ridik, ngopi Bang. Ngopi. Nikmatin pagi ini dengan secangkir kopi yang penuh inspirasi untuk menjunjung tinggi kehidupan yang tidak tahu. Bisa nggak ya kayak orang ya kan gitu? Iya, bisa nggak ya kayak orang? Katanya udah bersyukur aja, jangan ngikutin kayak orang, kayak kamu sendiri aja, ikutin kata hati kamu sendiri aja, ikutin diri kamu sendiri aja katanya. Kalau kita terus menerus mau ikut kayak orang, tangga orang itu lebih tinggi, kadang tangganya
ada masalah kita nggak bisa naik lagi ke atasnya. Ya udah syukurin aja gitu. Elah obligasi. Ini lagi berkhayal ini Bu Redik. Dia lagi menghayal dia. Mau ke planet gimana caranya gitu. Mau ke planet Mars gimana caranya? Apakah ada jalan menuju planet Mars dan menemui cinta sejatinya, anjay. Ini kata-kata hari ini Bu. Kata-kata hari ini Bu. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ini lebih baik dari kemarin. Jangan hari ini lebih buruk dari kemarin ya. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, masalahnya itu apa Ibu? Kehidupan itu kan ada dua, baik, buruk, positif, negatif. Nah, kita kan sebagai pemilih nih, kita sebagai pemilih apa yang harus kita pilih, baik atau buruk? Ya baik, belum tentu juga burukan. Dua-duanya deh. Dua-duanya ya. Katanya hidup itu kan pilihan. Tapi kenapa hidup Bang Sidik lagi transformasi ke alam lain itu? Betul. Dia nggak sadar ya. Dia sadar ya. Dalam bawah sadar ya. Dalam bawah sadar. Makanya dia senyum-senyum aja. Bang Ridik dari WhatsApp. Udah lama ya di TikTok Bang? Apa Bu? Udah lama di TikTok? Udah lama Bu, dari waktu pertama lah kayaknya, cuman pakai aku. Udah sultan dong. Udah sultan. Enggak lah Ibu, enggak, cuman ini aja, cuman apa silaturahmi aja. Dulu kan di Bigo. Sekarang di TikTok. Kalau Sultan mah Bu, aku nggak di rumah Bu, udah kemana-mana aku Bu, udah jalan-jalan, udah kemana-mana. Cuma tinggal gini aja kali. Ya enggak lah Ibu, masa Sultan minta? Udah kayak Tinggal gini aja. Dia tinggal ngambil. enggak lah. Tuh kata emak, kalau Sultan itu memberi kayak Raffi Ahmad, kata emak. Iya, Sultan Andara ya. Iya, Sultan Andara. Kalau itu benar-benar Sultan itu. Sultan Sultin itu Bu. Tampangnya di mana-mana ya Sultan mah. Iya. Apa? Kalau ini kan ya nikmatin aja lah Bu. Bako. Oh, kalau ngelinting ya Bang. Kelinting Bu. Namanya hidup Bu. Ya walaupun tidak bisa dinikmati, harus dinikmati. Nikmatinya dengan ketenangan yang kita rasakan. Bang Ridik nggak ngerokok tuh, nggak ada inspirasi. Ridik rokok dong. Diem baik. Diem baik Bang Ridik ya. Iya. Karyawan ya Bang ya.
Lagi dinas kayaknya Bang Ridik iki. Momen dase iki. Ojo momen-momen loh Bang. Jalan ke wae Bang. Ini kehidupan yang bukan kehidupan dalam mimpi. Jadi ya udahlah. Kehidupan Ini di kehidupan nyata. Iya Bu, kan ada sih Bu kehidupan nyata sama kehidupan dalam mimpi ada kan? Bisa ngobrol di dalam mimpi, bisa sharing di dalam mimpi, nyanyi-nyanyi. Kehidupan nyata. Orang mimpi aja bisa lab kok Bu. Masa sih Iya, segitunya? Ibu nggak pernah lihat ya orang lagi mimpi lab. Enggak. Gimana cerita? Oleng lah Bu. Tidak menggunakan akal sehat kalau orang live sambil mimpi itu orang mimpi sambil live. Dia live tidak menggunakan akal sehat, jadi dia itu live sesuka hati dia, tergantung jiwa yang ada di badan dia mau live gimana. Entah dia marah-marah, entah dia gibahin orang, entah dia halu. Namanya mimpi di alam bawah sadar, ibaratkan kesenian lah, kesenian kuda kepang itu kan. Kesenian kuda kepang itu kan kalau makan arang aja nggak kerasa Bu. Tapi kalau dalam kehidupan nyata makan arang itu kan panas, kena api aja kita panas. Halo Bang, Dari mana Bang Anang? dari tadi Purwodadi. Purwodadi. Ini maknya agak masak ini. Apa? Mak agak masak mak, aku lapar mak. Nggak masak aku lapar katanya. Ya. Tuh, lapar banget mak, masak mak. Agemen cok. Di 5 apa tuh? Iso wae. Mak keluar Bu, aduh. Muhammad Gungyu. Oke, thank you Ibu udah diikutin balik ya. Bang Ridik ikutin balik dong. Iya, sama-sama. Iya tuh Bang Didik. Kita silaturahmi Bang lewat sini kan. Siapa tahu kita kedepannya nanti kan cuman bisa nonton kan, scroll. Siapa tahu ketemu di jalan ya. Iya, ketemu di jalan. Oh ini Ibu main suka masak itu, suka masakin anak-anak online-nya gitu kan. Iki Bang Ridik, iki umur piro Bang? Iya, umur berapa? Aku umur 27 Ibu. Masa sih ya Allah, aku udah tua dong. Iya, aku umur 27 tahun, masuk 28 bulan Juli. Aku udah tua. Ibu ya, Ibu udah inilah, udah dewasa. Tapi kalau aku bilang aku umur 40 ada yang percaya kan pasti kan. Tinggal pakai ini aja Bu apa? Tinggal pakai stiker itu emot menggemaskan itu dia. Jadi ininya
Awet muda. Awet tua. Awet tua. Malah ada yang bilang aku umur 30 tahun. Umur 30 tahun nih, Bu. Iya, ada yang bilang masa sih 42 katanya. Tapi emang iya loh, Bu. Emang awet muda ibu ini. Umur itu kayaknya kalau dibilang 42 itu kayaknya orang itu nggak percaya. Soalnya raut wajah auranya itu seperti aura-aura anak ABG tua. Ya mungkin ya, kan aku sering ikut olahraga aerobik. Oh, aerobik gitu ya. Ikut yoga gitu, Bu. Biar olahraga yoga gitu kan. Nah, aku itu aerobik ikut di sanggar itu. Orin. Lihat aja di itu statusnya. Tapi kalau aerobik itu meningkatkan kebugaran tubuh ya, Bu. Ya, daripada nge-gym aku nggak mau nge-gym kok kayaknya gitu banget sih. Trampolin. Iya sih ya. Nantang itu banget gitu kan. Badan maksudnya gimana gitu kan. Takutnya kan ngeri. Pegel-pegel nggak sih, Bu, kalau aerobik itu, Bu? Aerobik itu nari-nari gitu ya? Ya, emang pegel. Tapi kalau udah biasa mah enggak. Tapi kalau pas giliran libur nih puasa kan libur sebulan, badan pada sakit. Oh. Jadi untuk menjaga kesehatan ya, Bu. Iyalah. Pantas awet muda. Apa, Bu? Ya, gak apa-apa tua di umur ya. Ya, asal jangan tua di muka ya, Bu. Soalnya saya kan udah di umur tua di muka kalau saya, Bu. Jadi kalau orang ngelihatnya kita ini ya seumuran lah, padahal kan udah kayak anak sendiri. 42 ke 27 gitu kan. Ya namanya hidupnya di jalan dulu, Bu, makanya kayak gini tua, cepet tua dulu. Atau buruannya di pasangan. Udah ada, Bu, pasangan itu, Bu. Cuman saya nggak diakuin sama pasangan saya, Bu. Kenapa? Karena nggak kerja. Iya, karena nggak kerja. Dia itu kan ini, Bu, merasa dirinya paling ini kan, paling terkenal gitu. Gimana nanti juga ngikutin ya. Iya, Bu. Jadi ya maklum lah, Bu, saya ini, Bu. Sedih, Bu. Patah hati saya ini sebenarnya, Bu. Apalagi ketika saya melihatnya dengan lelaki-lelaki lain itu di luaran sana. Aduh, perasaan saya ini, Bu, sakit seperti ditusuk oleh ini, Bu, apa, panah, busur panah itu. Dia kesana kesini dengan para lelaki. Saya hanya bisa terdiam melihatnya. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan dia merasakan seperti apa yang saya rasakan, yaitu patah hati. Cuman ya namanya hidup ya, Bu, harus tetap dijalanin ya, Bu. Kalau kita mau terus-terusan apa mengingat masa lalu, udahnya mengingat kekecewaan, yang ada kita nggak maju-maju. Cewek masih banyak, masih muda ini. Iya, kalau saran dari Ibu kalau punya cewek kayak gitu gimana sih, Bu? Gimana ya? Ya mungkin kalau bukan jodohnya juga, dipaksain juga ngapain? Bakalan bener. Apalagi lihatnya ke atas. Iya sih, lihatnya bukan ke atas, Bu, cuman karena perjalanan yang telah kami alami bersama, makanya sama bertahan. Cuman raga saya begitu menginginkannya,
yang dipengaruhi oleh jiwanya, Bu. Jadi kami memiliki janji jiwa yang belum terlaksana. Makanya Tadinya ada rencana mau nikah. ya rencana menikah mah ada loh, Bu. Cuman ya bagaimana, Bu? Masa pengen saya kasih kopi terus tiap harinya saya kasih makan? Iya, anak orang nanti. Orang yang ada saya yang dimarahin nanti, Bu. Dia sedang menjalani kehidupannya, Bu. Aku sedang Biarinlah. Dia memilih pilihan dia sendiri. iya. Jadi saran Ibu, saya ingat terus apa udah, Bu? Udah hati jangan inget. Nanti stres. Jadi cari yang baru aja, Ibu. Nanti juga ada yang lebih baik dari dia. Lebih segalanya dari dia. Amin, Emang Bu. sih, kalau kita pertama mungkin gak bisa dilupain sampai kapanpun. Cuman ya gitu, Iya sih. udah di sana. Ya gimana lagi. Ya terhalang Sama tembok. sih aku juga pengalaman yang sama gitu. Pengalaman Ibu ya. Ya waktu lagi pacaran. Oh, jadi nggak usah dipikirin lagi ya, Bu. Udah nanti kena badan rusak. Iya sih ya. Malah lebih parah mati. Oh, jadi gimana, Bu? Cari yang nyata-nyata aja apa ini, Bu? Iyalah, udah dibikin happy aja. Nanti paling oh dia bahagia gitu kan, pisah dari aku gitu. Oh dia terpuruk paling gitu kan. Iya sih Kalau ya. kamu terpuruk pasti ya tepuk tangan. Iya ketawa deh, Bu, kalau aku terpuruk, Bu. Kalau aku jatuh dia ketawa, aku terpuruk dia ketawa. Dia nggak pernah nemenin aku di saat aku terpuruk, Bu. Mendamaikan diriku, hanya menenangkan hatiku. Dia tidak pernah, Bu. Dia hanya bisa tertawa melihatku menderita atas perlakuannya. Sedangkan aku hanya manusia biasa, Bu. Iya. Halo Mbak Sela. Cewek ini, Bu. Mbak Sela. Kalau Mbak Sela nggak ada suaranya, Mbak. Gimana suaranya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sela Septiani. Oh, anak Mbak ya? ya tetangga Anak Mbak? ya tetangga saudara. Oh, saudara, aku kira anaknya. Aku usianya lebih tua dari dia. Oh, Mbak usianya lebih tua dari Mbak Rubia. Aku kira anaknya tadi Mbak Ella. Ternyata kakaknya. Ini apa, Bu? Kakak sepupu apa, Bu? Dari abah ke mbah ya. Oh. Salam kenal Mbak Sela. Ya, salam kenal kembali. Mbak Sela orang mana, Mbak? Orang orang sa- Orang mana? orang sekampung sama Mbak Ruby. Oh, ini ya, kata Mbak Ruby di Brebes katanya tadi. Ya Mbak Ella di Brebes ya. Ya, ya aja deh. Jakarta. Oh Jakarta Mbak Ella. Jakarta mana Mbak? Pademangan, Pademangan.
Oh itu mah pada Bandung itu mah Mbak, pada larang ya. Pada makan, pada mangan. Oh pada makan yo. Oh iya iya pada makan. Makan apa Mbak? Makannya sego sarang iwa. Sekeliwat das das piye. Kata-kata hari ini Mbak Ella. Kata-katanya apa? Tetap semangat aja walaupun hati ini terluka. Wah. Mbak Ella sedang patah hati sepertinya. Aku mah tidak patah hati, aku mah. Aku mah sudah bersuami. Tapi dari kata-kata yang terucap tadi itu sepertinya mengungkapkan. Coba tolong jelaskan ceritakan saya. Mbak Ella curhat dong. Iya dong. Mbak Ella kebetulan masalah apa? Tuh suaranya nggak Saya ibu bisa memberikan suaranya ngeresek nih. pakai radio simpanya. Pakai radio, aku nggak pakai radio. Mbak Rufi malah nggak ada sih. Ada nggak? Udah. Bisa pakai headset. Apa nggak? Hah? Nggak ada lagu itu. Pakai radio sih Mbak. Baru nggak ada suaranya tuh. Nggak ada suaranya Mbak. Mbak Elanya pakai ini gitu, pakai radio, pakai speaker Mbak Elanya. Aku nggak pakai apa-apa. Pakai smart mesum tadi ngomongnya. On cam aja Mbak, on cam. Ah, berapa area? On cam. Masih tahu. Aku ngajak itu sih, ngajak. Ngajak rekam Mbak. Nih, PK. Where Mbak nggak ada suara.
Ada gak? Nah, ini baru jelas Ibu. Tapi kesininya si abang kecil. Oh, kesananya kecil ya? Iya, kecil banget. Ini Mbak Ella ini nggak ada suaranya. Masa sih nggak ada? Ayat tuh suara ante. Oh, ini Ada. nggak ada deh. Ini sedang apa sih kayak win-win gitu. Mbak Ruby ngajak PK tadi. Kan lagi PK, coba tap layar dong. Oh lagi PK Nah, udah Coba aja. aku turun. Kedengeran? Jangan atuh Mbak Ella. Lagi PK. Iya. Gak apa-apa, kan bisa itu. Bantuin tap dong. PK itu apa sih Bu ya? Gak tahu, aku juga ngerti. Wah, iya. Jadi ya, ayat tuh suaraan. Ayah. Dia ayah Sampai- jelas. Ayo jelas. Kayaknya Pas jawab nama soalnya. Kayaknya tuh kalau PK tuh misalnya tuh apa sih? Kayak model yang banyak close apa? Iya, yang banyak yang menang. Iya gitu. Close Iya. apa Makanya sih? bantuin tap layarnya. Biar si abangnya kalah. Saya nggak punya fans Bu. Saya nggak punya fans 0 di sini, nggak ada yang nonton. Kayak kalau yang gak ada nonton tuh susah tahu. Dia nggak Iya, bakalan Bu. ini. Nggak bakalan menang PK ya Mbak Ella. Dia nggak bakalan bisa. Iya. Kecuali dia live-nya banyak penontonnya, baru bisa. Oh, si abang katanya udah lama si abang. Tuh gimana sih, Bang? Cuman ini sih Bu. Cuman aku nggak ada penonton, nggak punya fansnya Bu aku Bu. Wah, Allah, makanya ikutin aku ya. Ya, Sama aja Ubi, kalau Ubi yang nontonnya sedikit juga nggak bakalan bisa. Ubi yang nontonnya sedikit. Iya ya. Kalau Ubi yang nontonnya banyak baru. ini nontonnya 1, Tapi ya sih suka banyak diajakin PK. Kalau nggak ada penontonnya kan pusing. Iya, kalau PK itu yang penontonnya udah banyak. Mana lo di rumah? Mas Bim, di rumah Mas Bim. Iya, tapi kan kalau PK tuh biar banyak itu juga followers. Followers biar banyak kenalan. Iya kan ini yang PK kebanyakan orang-orang jauh, orang Lampung, Medan. Bang Ridik itu ngintip Bang Ridik. Waduh, ini siapa? Mas Bim. Nggak tahu Wak, gue lagi live nih Wak. Nggak kelihatan Kalau profilnya. PK itu banyak followersnya, banyak yang nontonnya juga gitu. Jadi dia bisa bantu ngasih poin gitu, ngasih gift gitu. Iya. Mbak Ella, lempar gamenya buat aku dong Mbak. Aku nggak punya gift itu, apa boreh mulung, aku juga nggak begitu paham. Po selalu di depan. Oh adanya Paldi. Oi Po, naik Po. Tuh nggak bakalan bisa kan, udah tinggal 4, 5, 3, 2, 1. Close, tinggal close yang dapet ya ini. Ubi yang dapet gitu, win. Close tuh. Cici mana Cici? Cici can pulang meren, malam geus sakedeum, tapi nggak ada itu, nggak ada sinyal sana. Naik Po. Lagi atuh Ibu. Tapi walaupun penonton sedikit juga kalau bantu tap-tap mah bisa kebantu kali. Iya. Apa? Enggak, kalau maksudnya penonton sedikit ikut PK. Terus kalau penonton sedikit kan kalau walaupun sedikit kalau ikut tap-tap layarnya terus-terusan kan bisa kebantu.
Mbak Ella ikut nggak PK? Aku nggak pernah live. Tapi kayaknya Dia ikut di rumah aku aja. Ikut di rumah aku aja tiap malam. Iya Mbak Ella. Mbak Ella ini kan penyiar radio tuh suaranya Mbak. Nyamar Mbak Ella ini. Mbak Ella penyiar radio FM dulu. Aku Garmika. Oh penyiar radio FM. Boleh. Boleh. Ayo Mbak silakan siarkan suaranya di hadapan layar kaca. Kaca. Promosi suara sok. Promosi suara. Udah lupa. Suara emasnya keluarin, Mbak. Udah lupa. Jelaskan tentang cuaca hari ini Mbak tuh. Gimana caranya menyembuhkan sakit hati, Tela? Iya. Tolong Mbak Ella jelaskan bagaimana cara menyembuhkan hati yang sedang patah hati. Gimana caranya menghibur yang sakit hati, Mbak Ella? Ya, apa? Lupakan, tapi WhatsApp nggak boleh dihapus. Semua tentang dia yang ada tentang dia nggak boleh dihapus. Sampai kamu tuh bertahan bisa apa enggaknya. Cie. Tapi kalau aku tidak bisa bertahan atas perlakuannya bagaimana Mbak Ella? Kamu non muslim apa muslim? Muslim. Muslim kamu punya sang pencipta kan? Punya orang tua. Bukan. Kamu tuh punya Allah kan? Punya. Aku dulu pernah di posisi sepuruk-puruknya hidup aku. Tapi alhamdulillah dengan akunya berserah diri sama Allah tuh, orang yang aku sayangin tuh dia tuh tanggung jawab. Terus aku juga bisa lupa gitu. Jadi intinya mah kita tuh harus bisa berdoa lah, bisa memohon sama Allah. Ya Allah mudahkanlah aku jalan keluar untuk hidup aku sendiri gitu. Jangan terlalu terpuruk. Hidup itu cuma satu kali. Ya Mbak Ella. Tapi kalau hidup bisa 2 kali gimana Mbak Ella? Reinkarnasi ya itu bersyukur lah. Reinkarnasi. Di kehidupan sekarang kayak gini, di kehidupan kedepannya nggak boleh ke situ lagi gitu. Cari yang lain dong. Tapi capek tuh Mbak. Reinkarnasi itu Mbak. Kalau reinkarnasi itu menurut agama aku tuh ya, masa agama Islam itu ya kita tuh misalnya nih kita tadinya nggak pernah ngelakuin ini, jadi kita ngelakuin ini, misalnya kita nggak pernah puasa Senin Kemis, ya kita puasa Senin Kemis, kita nggak pernah tahajud, kita nggak pernah sholat duha, kita yang nggak pernah apa yang kita lakuin itu kita berarti reinkarnasi lagi di kehidupan yang sekarang. Itu namanya reinkarnasi kehidupan gitu. Oh. Jadinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang sekarang tuh. Jadi memperbaiki diri, mendekatkan itu tuh. Jadi supaya tuh kita tuh jadi tenang gitu. Reinkarnasi itu maksudnya jiwa terdahulu, masa kecil dahulu yang hadir di umur yang sudah tua ini apa gimana Bu? Iya emang begitu, tapi kan kalau gitu kan nggak ada itu hanya di film-film kan reinkarnasi itu kan. Kalau di kehidupan dunia itu ya seperti itu, kita tuh balik lagi-nya itu misalnya tuh kita tuh terpuruk nih, kita pengen kehidupannya pengen lebih baik lagi dengan cara apa? Ya dengan cara itu. Ikuti apa peraturannya, ikuti apa yang diperintahnya, jauhi apa yang dilarangnya, kayak begitu. Pasti ada jalan, insya Allah pasti ada jalan. Insya Allah ada jalan ya Bu. Cuman masalahnya aku ini Bu, reinkarnasinya itu dari normal gitu ya, jadi abnormal gitu. Gimana ini Bu? Solusinya?
Ya karena diri sendiri, ngerasa abnormal tuh karena ke diri sendiri gitu. Masa kita mikir cuma satu orang doang sih yang nyakiti aku gitu, sedangkan aku tuh apa namanya masih punya kehidupan lagi gitu. Emang cuma satu orang doang yang nyakitin kita kan gitu. Masa kita kalah sama gitu. Kalau menurut Jadi, aku ya. iya kalau menurut Ibu. Jadi saya ini Bu ngerasain seperti apa yang Mbak Nika Ardila rasain itu, seperti lagunya ini Bu. Mengapa kau nyalakan api cinta di hatiku, membakar jiwa yang merana. Kata manismu membuatku yakin kepadamu, hingga membuatku terlena. Jadi itu Bu yang saya rasain itu Bu. Seperti lagu yang sudah dipersembahkan oleh saudara-saudara kita di masa lalu dulu. Jadi gimana Gak kalau paham. menurut? Gak paham ya kalau menurut aku mah ya. Misalnya kita tuh dikecewa sama manusia itu, ya kita kembali nyama yang menciptakannya itu. Jadi gimana sih caranya tuh biar nggak kecewa sama satu orang tuh? Kalau aku sih kayak gitu. Jadi kita harus ini ya Bu, harus berserah kepada Sang Pencipta aja Ibu. Tuh. Iyalah minta petunjuk itu gimana baiknya ke depannya, jangan itu yang dipikirin. Jangan Kayak misalnya dalam kita kehidupan disakiti aja. sama dia nih. Kita disakiti sama dia, kita terpuruk. Hanya satu orang doang kita terpuruk. Nggak ini apa sih, kita kayak nggak punya pendirian amat, kayak nggak punya iman amat gitu. Seumpamanya seperti itu Ya kayak gitu. kayak cewek tuh cuma satu orang dia aja kan, enggak. Iya, Malah ada yang gitu. lebih baik mungkin di kehidupan nanti. Yang penting kita Siapa tahu dia Allah misalnya menghadirkan selingkuh, orang kita nggak usah tersebut. ikutin selingkuh gitu. Dia misalnya selingkuh nih, pacarnya Iya. tuh selingkuh, misalnya selingkuh, kita jangan ikut selingkuh lagi. Ya kita perbaiki diri kita lagi, jadi koreksi diri kita. Oh mungkin walaupun kita ngerasa benar itu mungkin kita ada kesalahan, mungkin kita punya sifat-sifat yang tidak diinginkan sama dia, mungkin yang nggak suka sama dia itu apa, dari diri kita itu apa gitu. Oh, misalkan saran Ibu nih, Ibu kan perempuan nih ya. Artinya Ibu merasakan apa yang perempuan lain rasakan, seperti menyelingkuhi seorang lelaki gitu kan. Apa sih saran Ibu dan yang Ibu rasakan ketika Ibu mengalami seperti apa yang mereka alami gitu? Misalkan Ibu nyelingkuhin seorang laki-laki karena perbuatannya gitu. Apa sih rasa kecewa bikin kita selingkuh itu sebagai wanita gitu? Kalau Jadi kalau aku sedih sih ceritanya masalah selingkuh sih ya begitu aja. Walaupun kita disakiti, kita diselingkuhi. Soalnya kalau masalah kita kan nggak pernah diselingkuhi gitu ya. Cuman ya kita mah intinya mah dia menyakiti kita, intinya mah kitanya mah hanya pasrah aja, berserah gitu. Kita nggak usah apa namanya, nggak usah balas gitu. Soalnya semakin kita balas Nanti itu, juga dia dibalas sama Allah gitu aja. soalnya kita ngebales itu tuh semakin sakit hati kita itu. Pernah aku ya, nih pengalaman aku tuh ngerasa disakiti gitu, padahal aku juga nggak tahu aku ngerasa disakiti apa enggak gitu. Ternyata aku balik lagi nih ke diri aku sendiri nih. Oh mungkin aku introspeksi diri, oh mungkin aku banyak begini, harus begitu kan. Jadinya kembali lagi ke diri kita sendiri. Jadinya itu yang tadinya kita mau terpuruk itu, mau berlanjut itu karena kita ngerasa diri kita mungkin salah di diri kita tuh. Jadi terpuruknya itu hilang gitu dengan sendirinya itu. Lama-kelamaan kita memaafkan dia, lama-kelamaan kita juga fokus ke kehidupan kita yang akan datang gitu. Tanya nama Mbak Rufi, aku pengalaman 2 kali loh gagal bercinta. 2 kali ya Bu. 2. Tapi kan ini Bu, ya, wanita itu kan rajanya lebih
tinggi dari lelaki. Karena wanita itu kan yang melahirkan lelaki. Tetapi kenapa seorang wanita itu selalu disakiti oleh laki-laki? Ya karena kodratnya mungkin lelaki itu lebih tinggi derajatnya dari perempuan. Tapi kan perempuan juga bisa melebihi laki-laki gitu. Kalau menurut aku ya Malah tanpa laki-laki perempuan Ya, bisa perempuan apa bisa aja loh. semua dikerjain ya kan? Iya sih. iya. Tapi laki-laki itu kan dilahirkan oleh seorang perempuan. Cuman kenapa perempuan itu selalu disakiti oleh laki-laki? Laki-lakinya aja yang kurang ajar. Gitu. Gimana kan rasanya melahirkan itu kan antara hidup dan mati. Laki-lakinya aja yang kurang bersyukur. Itu mah Nggak laki-lakinya punya itu hati yang itu namanya laki-laki nggak punya hati. tergantung dirinya. Kalau dirinya misalnya nih laki-laki yang tanggung jawab, dianya juga akan tanggung jawab pada diri sendiri. Dianya misal sayang sama keluarganya, seperti dia sayang sama diri sendiri. Kalau misalnya dia nyakitin, dia sama aja nyakitin diri sendiri. Kan karma itu kan berlaku gitu. Ya, Dia nyakitin istrinya, dia nyakitin juga ibunya kan, karena kan dia yang melahirkan. Itu. sama juga nyakiti diri sendiri. Karena itu dia kenapa? Ya mungkin kan karena nyakiti orang itu kan berdosa. Jadi imbasnya juga dia sendiri berdosa sendiri gitu. Ya Tapi- nanti juga dia kena juga Tapi kan dia juga banyak nanti yang disakitin sama orang. Nah, tapi Udah sih Banyak. jangan ngomongin masalah hati sih jadi sedih. iya, itu curhat bu, curhat. Tapi kan banyak ini. Justru itu masalah hati itu ngomongin masalah hati itu biar kita kuat gitu. Bahwa kita itu tanpa laki-laki itu bisa gitu. Walaupun surganya itu di laki-laki itu kalau yang beristri, cuman tergantung Tetap kuncinya laki-lakinya kan kalau di istri. laki-lakinya iya. Ya iyalah kuncinya di istri. Kalau misalnya laki-laki kita harus patuh sama suami. Kalau suami bikin nangis istri aja, keberkahannya itu hilang. Tapi kan manusia pertama di dalam cerita adalah Pak Adam dan Ibu Siti Hawa, laki-laki dan perempuan. Nah, semua anak keturunannya termasuk kita di dalam cerita tadi Bu, semua anak keturunannya termasuk kita itu semua artinya saudara. Bu. Tapi karena kita semua adalah manusia kan, ibu manusia kan? Ya. Bukan setan. Tapi kenapa antar saudara, antar manusia masih saling menyakiti satu sama lain? Sinyalnya, oi. Terus? Kita kan manusia pertama di dalam cerita itu sudah dijelaskan manusia pertama adalah Pak Adam dan Ibu Siti Hawa. Dan kita adalah anak keturunannya, cucu-cucunya. Artinya kita semua adalah saudara. Tapi kenapa kita sebagai antara saudara kita menyakiti satu sama lain? Menyakiti saudara kita yang lain. Kenapa itu, Ibu? Ya mungkin apa namanya? Karena karena Allah juga menciptakan setan juga. Itu yang jadi setan. Artinya terima undangan ini. Undangan. HP-nya ngelak ya. Bu? Nanti aku jam 10 turun ya. Aku ke jam 10 turun. Sama, aku juga jam 10 turun. Aku mau ikut aja lah, Bu. Aku mau Ya. penyuluhan buka esmas. Gak bisa undang match sih, Bu. Match apa?
ini apa? Eh itu loh Bu. PK PK PK. PK, Iya, Oh, lagi PK. Mr. Bonal, selamat bergabung. HP-nya ngelak nggak bisa. Gak ada sinyal ya? Iya. Bukan nggak ada sinyal Ibu, cuman HP-nya layarnya nggak bisa disentuh. Itu kok boleh merokok? Kenapa? Kan udah dikontrol penonton. Oh, dia mah enggak. Soalnya kan dia mah itu. Kalau ini lagi PK. Nggak bisa disentuh, dia nggak bisa terima. Jadi ngobrol aja lah kayak gini Terus lah. gimana? Bubar. Jangan lagi nanti ya tuh, kita ngobrol dulu. Lupi Maulana, selamat bergabung. Tapi kenapa wanita itu kalau disakitin itu dia makin kuat tuh? Bukan makin runtuh. Iya, kenapa ya? Kenapa coba? Karena pengen tahu tuh laki-laki tuh apa namanya melihat kok wanita yang aku sakiti malah tambah happy gitu, tambah ceria gitu, bukan tambah terpuruk. Iya. Bahwa Karena aku wanita- lebih semangat gitu buat maju, ngeliatin ke dia gitu kan. Kalau Kita perempuan itu bisa bisa tanpa dia tambah gitu terpuruk kan. itu. Kalau perempuan disakiti itu terpuruk. Kalau perempuan hebat mah, no. Enggak. No ya. 2 kali disakiti, happy. Sama Gimana aku juga itu 2 ya? kali disakiti, happy. Bu, jadi saya kan sebagai laki-laki ini ya. Saya sebagai laki-laki dan ibu-ibu sebagai perempuan. Ibu-ibu terutama sudah pernah memiliki keluarga dan sekarang sudah memiliki keluarga. Saya sebagai laki-laki yang belum pernah berkeluarga ingin menanyakan pengalaman ibu-ibu, bagaimana sih cara berkeluarga yang baik dan benar, jadi pemimpin kepala rumah tangga yang baik dan benar. Agar Ikuti anak istri aturan diayomi. Islam. Apa Bu? Ikuti aturan Islam ya seperti apa gitu yang disarankan oleh kayak misalnya kita nih punya kayak kiai-kiai itu cari apa yang harus kita lakukan gitu. Intinya mah tanggung jawab saya sama keluarga, tapi masih banyak lagi. Tapi apa sih yang ibu rasain, ibu rasain ini waktu di rumah gitu kan? Ada anak, ada istri, ada anak, ada suami. Ibu-ibu kan pasti merasakan nih suaminya gimana, suaminya harus gimana. Apa sih yang ibu rasain itu? Saya ingin mengambil pelajarannya saja apa yang ibu rasain di dalam rumah tangga agar laki-laki itu menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, pemimpin yang baik dalam rumah tangga. Ya sih kadang ya istri juga tergantung imamnya ya kan. Iya sih ya. Apakah harus tanggung jawab anak istri setiap hari atau masak atau bekerja atau apakah gitu? Ya kalau menurut aku ya kalau suami nih, aku kan suka komunikasi sama suami gini nih. Nah, kamu boleh nih ikut campur dalam rumah tangga ya misalnya kamu mau membantu istri gitu, walaupun istri harus disuruh. Terus misalnya istri juga kalau misalnya nyuruh juga jangan kasar gitu. Pak tolong dong aku abis ini nih, aku tolong dong ini harus ini gitu. Jadi Harus saling membantu. harus Suami membantu tuh lah dikit. gitu. Saling tolong Gitu. menolong ya dalam rumah tangga. Iya. ya. Terus ya Iya, kewajiban suami juga suami jangan mencari cari nafkah. uang doang kan. Kerjanya. Bantuin di rumah Apalagi juga nanti mah punya lebih parah di anak, rumah, lebih punya capek. anak. Punya Iya, anak bisa. juga repot kan. Kadang kan aku capek udah nyari uang katanya kan gitu. Iya. Ah. Tapi kalau misalkan dia ngomong aku capek
udah cari uang, ibu-ibu ngomongnya apa ke suami agar suami tidak tersinggung dan suami itu mau menuruti apa kata ibu-ibu? Kalau aku bilang gini, iya maaf. Kalau aku ya maaf kamu udah capek begitu. Tapi kan aku juga capek di rumah. Sekarang kalau misalnya kamu nggak ngerasa aku nggak misalnya aku enak-enak ini kita gantian yuk kamu yang diem di rumah aku yang kerja aku suka gitu loh. Ntar bener suami aku yang di rumah dia kerja ntar dia yang kerja dia yang di rumah jagain anak apa yang aku perempuan lakuin aku pertama begini sampai kamu pulang begini ikutin tuh begitu terus laki-laki mikir gini oh iya ya perempuan tuh capek bener bapaknya si Ella Jadi yang sekarang nih bapak yang sekarang nih Bi kan Tete bilang gini aku enak amat ya perempuan begini kata dia gitu tapi nggak pernah sih ngomong kayak gitu begini ya udah sekarang aku yang kerja kamu yang di rumah nih gitu kan sekali aja sehari aja cobain deh gitu tapi apa yang aku lakuin kamu terapin ya dari bangun tidur nih mandi dulu sholat terus cuci piring masak nasi nyuci gosok ngepel gosok. terus apalagi anak pulang sekolah antar jemput anak sekolah pulang jemput mandiin tidurin tuh apalagi udah bangun masak lagi buat sore kasih makan tuh terus apalagi udah ada lagi cucian piring lagi gini ikutin terapin apa yang aku terapin ngos-ngosan kata aduh pusing deh aku kata dia gitu capek mendingan aku yang kerja aja udah kata dia gitu sehari itu jadi saling Makanya- merasakan apa yang kita rasakan nih Bu ya. nih kalau pagi nih jam segini nih cucian udah rapi cuci piring udah rapi udah masak udah segala macem tinggal santai nanti jam 10 ngantar anak tuh jemput lagi nanti istirahat tuh jam 12 tidur sebentar bangun beberes lagi aduh kerjaan ngumpet-ngumpet. Ya tuh tugas ibu negara tuh banyak banget dari bangun tidur sampai tidur lagi. Iya. Kalau yang pengen santai paginya itu malam dia itu bangun pagi-pagi, udah bangun pagi-pagi tuh kalau yang mau santai ya Bia. Misalnya nih bangun tuh udah pagi-pagi nih udah rapi. Jadi ke jam 9-10 tuh udah rapi dia gitu. Nih kayak aku udah santai. Ya udah santai aku juga. Cucian udah rapi. Tinggal cucian kering gosok siangnya, habis tidur siang. Cici Beta baru bangun ya. Baru nyampe Cina. Begitulah kalau perempuan 9 tuh. menit lagi ya. Ya 9 menit lagi Bu. 9 menit lagi ya. 8, 3. Kan 8 menit aku lagi itu pokoknya. apa namanya Andi ya? Andrian para yoga Ibu. Andrea. Oh, kan Kak Andian kan punya keluarga nih. Mungkin keluarganya tuh lebih baik. Belum, dia belum nikah. Enggak, maksudnya punya orang tua. Mungkin punya orang tua kan lebih seperti kayak kita nanya sama mama sama papa gimana sih Pak kalau misalnya kita mau jadi suami gimana nanya sama orang tua.